Ada yang meminta untuk dijelaskan tentang seputar sholat sunnah yang dilakukan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kontroversi seputar sholat sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban tanggal 15 bulan Sya'ban. Sebenarnya bagaimana hukumnya dan tata caranya bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang ada semacam kontroversi antara ulama sufi dengan, maksudnya ulama sama-sama ulama, tapi yang lebih konsen terhadap kajian-kajian sufistik, dan ulama-ulama yang ahlul hadis atau yang bergerak dalam kajian-kajian fikih. Baik, saya mulai dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin di juz 1 halaman 203. Beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma salatu Sya'ban, adapun salat pada nisfu Sya'ban, lailatul khamis asyar minhu, yaitu pada malam tanggal 15. Caranya melaksanakan yusalli mi'ata raka'atan, salat sebanyak 100 rakaat, buah dzakar atau ini bitaslimatin. Setiap 2 rakaat salam, jadi 2 rakaat salam sampai 50 salam. Hanya total 100 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihati qul huwallahu ahad 11 marrah. Membaca setelah Fatihah qul huwallahu ahad sebanyak 21 kali. Wa in syaa shalla 10 raka'atin, boleh juga melaksanakan langsung 10 rakaat. 10 rakaat berarti 10 salam. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah 100 marrah. Setelah Fatihah membaca 100 kali Qul huwallahu ahad. Lanjut beliau dalam kitab Ihya, fa hadza aidan marwiyun fi jumlatis shalawat. Ini juga seperti ini diriwayatkan dalam salat-salat, beberapa salat, kana salafu yusalluna hadhihi salat. Mereka para ulama salaf banyak yang melakukan salat model ini, wa yusammunaha salatul khair. Mereka memberi nama salat ini sebagai salatul khair, salat kebaikan, salat yang penuh kebaikan. Wa yajtami'una fiha wa rubbama salluha jama'atan. Mereka berkumpul untuk melaksanakan salat ini di malam nisfu Sya'ban, dan terkadang mereka melakukannya secara berjamaah. Ruwiya 'anil Hasan, diriwayatkan dari Imam Hasan, kalau di kitab I'anatut Talibin ditambah Imam Hasan Al-Basri. Qala haddatsani 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada saya sebanyak 30 orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailah, siapa yang melaksanakan salat ini yang 100 rakaat tadi pada malam nisfu Sya'ban, nadharallahu ilaihi 70 nadratan, maka Allah akan memandangnya dengan 70 kali pandangan. Ya, pandangan Allah adalah pandangan rahmah, pandangan kasih sayang dan lain-lain. Wa qada lahu bi kulli nadratin 70 hajatan, dan Allah akan memenuhi setiap sekali pandangan dari Allah akan dipenuhi oleh Allah sebanyak 70 kebutuhannya, 70 hajatnya. Adnaha al-maghfirah, paling rendahnya adalah ampunan dari Allah. Baik, bagaimana kualitas hadisnya, bagaimana kontroversi ulama tentang pendapat Al-Ghazali ini, kita simak. Di catatan kaki di Ihya Ulumuddin itu kemudian diberi penjelasan haditsu sholatul lailati nisfi Sya'ban haditsun batilun. Inilah hadis yang batil. Tapi hadis yang lain, ada hadis yang dhaif secara umum yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Kalau sudah sampai pada malam nisfu Sya'ban, kalian bangunlah di malam, laksanakan sholat di malam lailatul nisfu Sya'ban, wasumu naharaha, dan puasalah kalian di siang hari tanggal 15 itu. Wa isnaduhu dhaif, isnadnya dhaif. Baik. Bagaimana mempertemukan ini? Nah, oke, sebelum itu saya akan bacakan komentar ahli fikih sekarang. Ya, saya baca di kitab Fathul Mu'in, ya. Di kitab Fathul Mu'in, termasuk Anda bisa juga baca di Irsyadul Ibad halaman 23. Yang saya baca di Irsyadul Ibad dulu. Ini sama Fathul Mu'in dengan Irsyadul Ibad, ini penulisnya sama, yaitu
Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Wa minal bid'il madmumati allati ya'tham fa'iluha wa yajibu 'ala wulatil amri man'u fa'iliha salatul rawaib 12 raka'atain bainal isya'aini lailata awwal jum'ah min Rajab. Termasuk bid'ah-bid'ah tercela yang pelakunya tentu saja berdosa jika melakukannya, dan pemerintah wajib mencegah, melarang orang yang melakukan sholat ini, yaitu yang dikenal dengan sholat rawaib. Pertama, yaitu 12 sholat 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama pada bulan Rajab. Malam Jumat pertama bulan Rajab. Malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Bisa saja tanggal 3, bisa tanggal 2, yang penting malam Jumat pertama di bulan Rajab. 12 rakaat ini tidak ada hadisnya. Jadi ini bid'ah menurut Syekh Zainuddin. Yang kedua, wa sholatu lailati nisfi Sya'ban mi'ata raka'atin. Dan sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Nah, ini termasuk perbuatan bid'ah. Yang ketiga, wa sholatu akhir Jum'atin min Ramadan 17 raka'atan bi niyati qada'i shalawatil khamsi allati lam yaqdiha. Sholat terakhir pada hari Jumat dari bulan Ramadan sebanyak 17 rakaat dengan niat mengganti sholat 5 waktu yang tidak dikerjakan di tahun-tahun, di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Ini tidak ada dalilnya juga, dan ini termasuk bid'ah. Wa sholatu yaum Asyura, sholat khusus pada hari Asyura 4 rakaatin, 4 rakaat atau aktsarah atau lebih. Wa sholatul usbu' amma ahadithuha fa mawdu'atun batilatun. Hadis-hadis yang terkait dengan sholat-sholat yang disebutkan tadi itu adalah mawdu'ah batilah. Wala tautar min man dzakara. Jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengingatkan tentang sholat ini. Nah, oke. Jadi ada dua versi. Al-Ghazali mengatakan itu sunnah. Sementara dari ulama fikih yang diwakili oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari misalnya mengatakan itu adalah perilaku bid'ah. Nah, baik, saya bacakan komentar berikutnya bagaimana kita memahami ini. Pengarang I'anatul Talibin misalnya Sayyid Abi Bakar Sayyid Al-Bakri mengatakan, mengutip Al-Allamah Al-Kurdi, beliau mengatakan waqtalafal ulama fiha, tentang salat nisfu Sya'ban ya, tentang salat nisfu Sya'ban dan salat Rajab tadi. Faminhum man qala laha turukun, bahwa hadis ini memiliki jalur-jalur transmisi yang banyak. Idza jitama'at wa shalal hadits ila haddin yu'malu fihi fi fadailil amal. Yang kalau dikumpulkan jalur-jalur ini kemudian bisa mencapai, hadis ini bisa mencapai hadis yang boleh dilakukan kalau dalam masalah fadailul amal, keutamaan-keutamaan. Jadi komentar Syekh Al-Allamah Al-Kurdi di sini memang ulama berbeda tentang hadis ini. Tapi ada yang mengatakan ya hadis dhaif, yang kalau hadis dhaif dalam kesepakatan ulama ya boleh dilakukan kalau ini benar. Hadis dhaif itu sebenarnya begini, karena ada salah satu perawi hadis yang tanda petik memiliki kekurangan, maka hadisnya menjadi dhaif. Atau dari kualitas teksnya atau dari sanadnya, yang banyak dari jalur transmisinya, dari jalur sanadnya. Nah, kalau cuma dhaif kan bisa saja memang Rasul bersabda, cuma karena penyampaiannya orangnya pernah berbohong misalnya, dikiranya berbohong. Jadi ulama-ulama sufi itu punya pandangan batin yang lebih dalam, ya, melihat bahwa ini manfaatnya besar atau bagaimana, atau memang ketemu Rasul dan tanya secara spiritual ya, bahwa hadisnya benar, misalnya pernah saya mengatakan sabda Rasul. Jadi walaupun sulit dibuktikan secara ilmiah dalam kajian-kajian ilmu hadis, tapi ulama sufi menganggapnya sebagai hal yang baik kalau dilakukan. Ya, maka kita lebih banyak menemukan hadis-hadis yang sangat dhaif ini di kitab-kitab ulama hadis. Yang kedua, wa minhum man hakama ala hadithiha bil wad'i. Sebagian ulama lagi memutuskan bahwa hadis-hadis yang tadi, sholat di awal Rajab, sholat tentang malam nisfu Sya'ban, ini adalah hadis maudhu'.
Di antara yang menganggap hadis ini adalah hadis maudhu, wa minhum an-Nawawiyyu wa tabi'ahu asy-syarih fi kutubihi. Nah, yang Imam Nawawi juga termasuk yang sangat ketat menyeleksi ini, termasuk yang sangat ketat sehingga mengatakan bahwa sholat nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sebagai sholat yang bid'ah. Nah, oke, bagaimana jalan tengahnya sekarang? Anggaplah ini hadis dhaif misalnya. Kalau hadis dhaif, ulama sudah sepakat bahwa ini boleh. Sekarang anggap kalau ini bukan hadis misalnya, anggap ini bukan hadis, maka kita bisa mengambil jalan selamatnya begini, bahwa pada malam nisfu Sya'ban oleh Rasul dianjurkan kita menghidupkannya, ihya lailatin nisfi Sya'ban, menghidupkan dengan melaksanakan ibadah, bisa sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain, karena hadisnya dikatakan secara umum. Oke, jadi sudah masuk sholat bisa. Nah sekarang maka yang aman itu begini, sebenarnya orang melaksanakan sholat di malam hari di luar malam tanggal 15 Sya'ban itu boleh. Anda bisa sholat 1000 rakaat, 100 rakaat, 200, 500, semampu Anda melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, terserah. Itu tidak ada batasan untuk sholat sunnah di malam hari. Nah, bisa disebut sunat mutlak atau ya sholatul lail. Nah, bagaimana jika malam nisfu Sya'ban? Ya lanjutkan saja. Jadi tidak khusus di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban kita karena ada hadis itu, maka kita lebih banyak lagi sholat misalnya. Nah ini jalan selamat. Maka komentar Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau mengutip pendapat ulama yang lain, wal hasil anna ihya lailati nisfin mustahabbun lima warada fihi min al-hadis. Kesimpulannya bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah dianjurkan, disunatkan karena beberapa hadis yang telah menyebutkan tadi. Wa yakunu dzalika bis-sholati bighairi ta'yini adadin makhsusin. Dan cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini bisa saja dengan cara melaksanakan sholat bighairi ta'yini adadin, tanpa menentukan jumlah tertentu khusus. Harus sekian, harus 100 rakaat seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi itu. Jadi Anda sholat saja, sholat. Selain itu juga Anda bisa sholat. Jadi ini bukan sholat secara khusus bukan karena hanya malam nisfu Sya'ban saja. Jadi bukan sholat nisfu Sya'ban, bukan. Jadi sholat saja, dihidupkan dengan cara sholat, wa bi qiraatil Quran furada, atau membaca Al-Quran secara sendirian, wa bi dzikrillah ta'ala, berzikir kepada Allah, wa doa, dan berdoa, wa tasbih, baca tasbih, wa sholati ala nabi, baca salat kepada Rasulullah SAW, jama'atan furada, bisa dengan berjamaah, bisa dengan sendirian, wa bi qiraatil hadis wa sim'iha, mendengarkan hadis. Seperti sekarang Anda misalnya mendengarkan ini termasuk bagian dari menghidupkan, menghormati, mendapat pahala mendengarkan hadis. Ya tidak harus di malam nisfu Sya'ban mendengarkan hadis, wa sim'iha wa 'aqdi durus wal majalis tafsir wa syarh hadis wal kalam ala fadail hadhihi lailah wa huduri dalikal majlis wa sim'iha, menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban seperti yang saya lakukan ini, mudah-mudahan termasuk bagian dari upaya menyebarkan kebaikan. Wa huduri tilkal majalis, menghadiri majlis-majlis yang menjelaskan tentang fadailu nisfi Sya'ban, fadailu Sya'ban, wa sim'iha wa ghairu dzalika min al-ibadah, dan lain-lain dari ibadah. Intinya kesimpulannya, kalau ikut Imam Al-Ghazali ya sudah boleh, karena ada imamnya Al-Ghazali misalnya. Terus yang kedua, kalau mau ikut Imam An-Nawawi misalnya, sholat secara khusus pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat ya bid'ah, ya tidak apa-apa. Anda tidak perlu melakukan itu, tapi bisa melakukan dengan cara yang lain. Jadi cara amannya adalah dengan cara melakukan sholat sunnah, ya sholat sunat hajat, sholat tahajud, sholat apa, sholat mutlak di malam hari, terserah jumlah rakaatnya, tidak harus 100, bisa lebih, bisa kurang. Nah, maka itu aman. Artinya masuk dalam sabda Rasul secara umum untuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban dengan ibadah secara umum. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sambung di pembahasan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.